In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salvete fratres te iterum videre, Patris allegro veritas liberavit vos. Ya, hari ini saya baru pulang perayaan Ekaristi bersama umat di Katedral Atambua. Terima kasih untuk perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pastor Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua. Dan kita kembali ke habitat semula. Terima kasih untuk kegembiraan pada sukacita pada Minggu Paskah ke-6 bersama umat dari Paroki Santo Andreas Tunbaba. Masing-masing telah kembali ke habitatnya, dan malam ini saya mengajak kita untuk berkatekese sedikit di luar konteks kita yang adalah konteks Mariologi. Kita selingan sedikit ya, membantah ajaran-ajaran relativis yang ternyata datang dari Protestan sendiri. Jadi, ini salah satu bukti bahwa Protestantisme adalah perusak kekristenan. Saya akan mengajak kita, Katolikers, mari kita bahas seorang pengajar Protestan yang kalau Anda rajin mengikuti katekese saya sudah menunjukkan bahwa beliau adalah seorang penganut relativisme, penggagas relativisme di Indonesia, berkedok agama Kristen Protestan. Siapa dia? Seseorang berinisial BH, Bapak Binsar Huta Barat yang terhormat. Mari kita bahas pada kesempatan ini. Veritas liberavit vos, bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Sebelumnya saya cek dulu suara saya jelas. Ya, jelas ya. Bagaimana moderator, suara jelas? Ya, Bapak BH. Lagu liriknya. Oke. Oke, jelas. Oke, mari kita mulai ya. Untuk katekesi kita pada malam hari ini saya beri judulnya agak akademis ya, tapi ya let's educate ourselves. Menggugat epistemologi liberal. Tanggapan kritis terhadap posisi netral Binsar Huta Barat dalam polemik karismatik reformed. Penting saudara, ini meskipun dia menyinggung karismatik dan reformed, tapi menurut saya dengan mencermati videonya, dia sebenarnya sedang membongkar problem besar dalam Protestantisme yang mungkin tidak disadari oleh sebagian teman-teman Kristen non-Katolik di luar. Tapi saya akan tunjukkan sebagaimana video-video saya sebelumnya menanggapi ceramah beliau yang cenderung relativistik itu. Nah, penting dicatat, ini adalah tinjauan dari perspektif realisme historis Katolik. Realisme historis itu artinya kenyataan sejarah yang terjadi. Jadi bukan bikin-bikinnya, bukan ambil Alkitab baru tafsir. Mana ayatnya, tidak. Realisme historis, apa yang terjadi dalam sejarah. Mari kita lihat, saya memang pernah secara tegas mengatakan bahwa Bapak Pendeta Binsar Huta Barat yang terhormat yang mengaku peneliti adalah seorang penggagas relativisme di Indonesia, salah satu tokoh penggagas relativisme. Mari kita lihat, peneliti atau ideolog ya. Dalam videonya, pembicaraan Bapak Binsar mungkin 2-3 hari lalu, saya sudah lupa. Dalam pembicaraannya disampaikan oleh Bapak Binsar, ya, sebagai upaya untuk membandingkan teologi Pendeta Niko, ya, karismatik, dan Stephen Tong dari Reformed, menarik perhatian serius kalau saya cermati, karena dia mengklaim dirinya sebagai peneliti tanda petik, yang berbicara tanda petik juga apa adanya dengan posisi netral. Jadi dia mengklaim diri sebagai peneliti yang berbicara apa adanya dengan posisi netral. Nah, dalam pengantarnya dia menyebut diri sebagai peneliti dan dosen di bidang pendidikan yang tahu prosedur untuk meneliti. Keren bukan? Tapi klaim netralitas ini justru menjadi pusat problem metodologis yang memerlukan tanggapan kritis dari perspektif realisme historis Katolik. Karena itu kita bahas. Dalam katekese ini kita akan menunjukkan bahwa Bapak Binsar tidak sekedar gagal menjadi netral,
tapi dia secara sistematis membawa asumsi filosofis yang tidak dideklarasikan. Apa asumsi tersebut? Saintisme empiris, relativisme epistemologis, dan reduksi sosiologis terhadap agama. Ya, moreover, lebih daripada itu, lagi pula, bahasa Indonesia yang tepat apa ya? Selain itu, tambahan pula, kita akan membongkar kontradiksi internal dalam argumentasinya, serta menawarkan sebuah alternatif yang koheren. Apa itu? Realisme historis Katolik sebagaimana yang dirumuskan dalam tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja. Mari kita lihat yang pertama. Klaim netralitas ilmiah sebagai penyamaran ideologis. Ya, sebenarnya terjadi saintisme yang tidak dideklarasikan. Sepanjang pembicaraannya, Pak Binzer mengulang-ulang kritik terhadap subjektivisme karismatik dan deduktivisme reformed karena keduanya tidak ilmiah. Dia menuntut bahwa teologi harus ilmiah supaya bisa didiskusikan secara publik. Tapi dia tidak pernah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ilmiah. Apakah ilmu dalam pengertian empiris, sesuatu yang dapat diuji dengan alat ukur fisik dan diulang di laboratorium? Apakah hanya realitas yang teramati secara eksternal yang layak disebut pengetahuan? Ini adalah saintisme dalam bentuknya yang paling naif. Keyakinan, apa itu saintisme? Keyakinan bahwa sains dalam pengertian tertentu memberikan satu-satunya akses yang sah terhadap kebenaran. Saintisme itu berprinsip bahwa hanya sola sains, begitu. Sola sains menuju kebenaran. Hanya sains satu-satunya akses menuju kebenaran. Ya. Nah, saintisme ini dalam beberapa literatur kritis itu sebenarnya adalah pandangan metafisika bahwa sains menawarkan penjelasan yang paling ekshaustif tentang realitas. Bagi mereka yang terikat pada saintisme, wacana religius ini dianggap tidak sah secara epistemis karena merujuk pada hal-hal yang melampaui dan tidak dapat diverifikasi oleh penyelidikan ilmiah. Tapi saintisme itu bukan posisi netral. Saintisme bukan netralitas. Saintisme adalah sebuah pilihan filosofis yang justru perlu dipertanggungjawabkan. Tidak bisa hanya asumsi saja lalu diam-diam pakai asumsi itu untuk memeriksa hal lain. Yang ironis adalah bahwa saintisme Binzer tidak konsisten. Ya, kalau dia benar-benar konsisten dengan prinsip bahwa hanya yang teramati secara empiris eksternal yang merupakan pengetahuan, maka dia harus menolak semua metafisika sebagai tidak ilmiah, termasuk metafisika Pancasila yang dia dukung selama ini, mengakunya dukung Pancasila. Tapi dia tidak melakukannya, dan ini menunjukkan bahwa pilihan epistemologisnya selektif. Nah, mari kita lihat realisme historis Katolik sebagai alternatif. Gereja Katolik sebaliknya memiliki pandangan yang jauh lebih matang tentang hubungan antara iman dan akal budi. Dalam ensiklik Fides et Ratio tahun 1998, Paus Santo Yohanes Paulus II itu menegaskan bahwa iman dan akal budi bagaikan dua sayap yang mengantar roh manusia pada permenungan akan kebenaran. Iman tidak melumpuhkan rasio, nalar, tetapi merangsang nalar untuk memperluas pengetahuan sejauh mungkin, sekuat kemampuan nalar, sambil tetap menghormati otonomi dan kebebasan manusia sebagai makhluk ciptaan. Iman dan nalar, rasio, saling melengkapi dalam pencarian kebenaran, bukan bertentangan atau saling meniadakan, saling silang. Dalam paradigma Katolik, kebenaran tidak direduksi menjadi sekedar data empiris. Ya, Yesus sebagai putra Allah tidak bisa diteliti lewat mikroskop maupun teleskop. Kebenaran, terutama kebenaran tentang Allah, tentang hakikat manusia, dan tentang keselamatan dapat dijangkau melalui pelbagai jalur. Akal budi alamiah, wahyu ilahi, tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Pendekatan ini jauh lebih kaya dibandingkan saintisme Binzer yang miskin secara filosofis. Ya.
Nah, itu yang pertama soal klaim netralitas ilmiah, yang sebenarnya adalah penyamaran ideologis, ideologi saintisme. Yang berikut ada kontradiksi internal, kritik yang sebenarnya bunuh diri. Mari kita lihat, relativisme yang bunuh diri logis, bunuh diri. Salah satu kelemahan paling mencolok dalam argumen Binzer yang berkali-kali saya tunjukkan adalah ketidakkonsistennya yang fatal, inkonsistensi fatal. Dia mengkritik teologi karisma, kalau dalam contoh video pembicaraannya yang kita bahas ini, dia mengkritik teologi karismatik karena subjektif dan teologi reformat karena deduktif, terikat pada dogma, tapi dia sendiri tidak punya fondasi untuk mengkritik keduanya. Nah, mari kita ikuti konsekuensi logis dari posisi Binzer secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang pertama, kalau semua klaim kebenaran hanya bersifat internal bagi komunitas masing-masing, sebagaimana yang tersirat dalam ucapan Bapak Binzer, dogma itu mengikat ke dalam, maka Binzer tidak memiliki hak untuk mengatakan bahwa teologi Bapak Niko subjektif, karismatik kan? Karena itu memang hak pendeta karismatik sebagai pemimpin komunitasnya. Subjektivitas adalah konsekuensi alami dari relativisme yang dia tawarkan. Jadi kalau dia tawarkan relativisme seperti itu, dia tidak berhak kritik orang. Ya. Yang kedua, juga pendeta Binzer tidak bisa mengklaim bahwa teologi reformat salah dalam dogmanya, karena itu sepenuhnya urusan internal komunitas reformat. Kalau kebenaran hanya bersifat internal, tidak ada standar transkomunitas untuk menilai benar salah. Nah, yang lebih parah lagi, Binzer bahkan tidak bisa mengklaim bahwa posisinya sendiri, posisi yang dia ambil itu, bahwa inklusivisme publik itu benar. Posisi yang dia ambil bahwa inklusivisme publik itu benar, itu adalah klaim yang valid secara universal. Klaimnya sendiri hanyalah opini internal pribadinya. Dia bisa tangkap kan? Karena dia mengklaim bahwa kebenaran itu bersifat internal bagi komunitas. Terus kenapa dia sibuk dengan karismatik dan reformat? Kan itu internal untuk dia sendiri. Dengan posisi bahwa klaim kebenaran hanya bersifat internal. Harusnya dia dengan komunitasnya sendiri. Tapi ya maksud tangkap self-defeatingnya di situ. Inilah ciri khas relativisme. Dia bundir secara logis. Karena menghancurkan fondasi klaimnya sendiri. Nah, konfrontasikan dengan pernyataan Binzer sendiri. Ketika dia memberikan contoh tentang pernyataan bahwa semua agama menuju surga, dia mengklaim bahwa ini adalah data karena semua agama mengklaim hal yang sama. Secara implisit dia sedang membela sebuah bentuk relativisme pluralistik. Karena semua mengklaim benar, maka semua benar. Kalau semua klaim benar, kesimpulannya semua benar. Begitu kan? Tidak bisa. Ya. Kekeliruan ini sangat-sangat mendasar, elementary fallacy. Fakta bahwa semua agama mengklaim kebenaran tidak berarti semua klaim itu benar secara simultan, bersamaan. Ini kesalahan logis kelas 1. Maksudnya kesalahan logis paling atas, paling mendasar. Mencampur adukan fenomenologi keyakinan, actus credendi, tindakan percaya, dengan ontologi kebenaran, veritas rei, kebenaran realitas itu sendiri. Jadi tindakan percaya dengan kebenaran itu sendiri dicampur adukan. Ya, artinya saya boleh meyakini sesuatu dengan sungguh-sungguh, tapi keyakinan saya tidak lantas mewujudkan objek keyakinan saya itu menjadi nyata. Saya bisa percaya bahwa batu, saya biasa pakai contoh di video pendek saya bisa yakin dengan sungguh-sungguh bahwa batu bisa beranak. Tapi keyakinan saya yang sungguh-sungguh bahwa batu bisa beranak tidak menjadikan batu bisa beranak itu nyata. Nanti batu tetap tidak bisa beranak meskipun saya percaya sungguh-sungguh. Ada veritas rei dan ada actus credendi, tindakan percaya. Nah, seperti ada pepatah lama, meletakkan sayap di punggung kuda, memasang sayap di punggung kuda
tidak mengubah dia menjadi ayam. Dia tetap kuda yang bersayap, sayapnya dipaksakan. Jadi menaruh sayap di punggung kuda tidak menjadikan dia ayam. Ya. Berikut ada kritik soal pluralisme agama ya. Nah, ada teolog Katolik terkemuka Gavin da Costa yang secara ekstensif mengkritik pluralisme agama, terutama dari John Hick. John Hick itu salah seorang tokoh pluralis ya, juga Paul Knitter. Ini menunjukkan bahwa pluralisme religius bukanlah posisi netral. Pluralisme religius itu bukan posisi netral, tapi bentuk terselubung dari agenda liberal modern. Ya. Nah, Da Costa ini mendemonstrasikan bahwa semua posisi signifikan dalam teologi agama-agama, termasuk eksklusivisme, inklusivisme yang merangkul eksklusivisme itu mengeluarkan, inklusivisme merangkul, dan juga pluralisme, plural, banyak, jamak, pada akhirnya adalah bentuk eksklusivisme. Karena semuanya mempertahankan kebenaran eksklusif dari suatu kerangka normatif, tempat agama-agama lain dipahami. Jadi itu tetap bersifat eksklusif. Artinya, tidak ada seorang pun yang benar-benar netral dalam soal kebenaran. Ya. Dan Binzer juga tidak terkecuali. Tidak ada netral. Netral itu ilusi. Ya. Nah, posisi Da Costa ini membongkar pretensi netralitas Binzer. Pendeta Binzer ini mengkritik Kristiani karena klaim eksklusifnya Yesus sebagai satu-satunya jalan, tapi dia sendiri memiliki klaim eksklusif yang tidak dideklarasikan, tidak dinyatakan. Apa? Bahwa relativisme adalah satu-satunya posisi yang benar. Jadi kesimpulannya ini sebenarnya kemunafikan epistemologis. Ya. Artinya kalau orang mengklaim tidak boleh, tapi kalau dia klaim boleh. Macam mana pula itu ya? Jadi yang ketiga penting untuk kita ketahui, dogma itu lebih dari sekedar aturan internal, bukan itu urusan kamu, buat tidak bisa. Jadi Binzer dalam percakapannya terus, ya Bapak Binzer yang terhormat, yang suka meneliti dan berbasis data, secara terus-menerus mereduksi dogma menjadi rumusan internal para pemimpin agama yang mengikat ke dalam dan oleh karena itu tidak boleh dipaksakan keluar. Ini adalah reduksi sosiologis yang keliru dan bahkan berbahaya karena menghilangkan dimensi ontologis dari dogma. Jadi pikir dogma itu hanya dibuat untuk mengikat orang tertentu, tidak mengikat seluruh yang tidak mau ikut anatema. Itu. Pertama, kenapa? Dogma itu pernyataan tentang realitas. Dogma adalah pernyataan tentang realitas, pernyataan tentang kenyataan. Dalam pemahaman Katolik, dogma adalah pernyataan definitif tentang realitas itu sendiri. Ya, bukan sekedar aturan main internal suatu komunitas. Ketika Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi merumuskan bahwa anak sehakikat dengan Bapa, homoousios, para bapak gereja tidak sedang membuat aturan internal untuk klub mereka. Mereka sedang membuat pernyataan ontologis tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya. Ya. Dan pernyataan ini bahwa Kristus adalah Allah sejati punya implikasi universal. Tidak hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ya, implikasinya universal. Kalau dogma hanya urusan internal, maka pernyataan bahwa Yesus bangkit secara historis juga hanya urusan internal. Yang absurd secara historis. Ya. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa sejarah yang terjadi di ruang waktu publik. Kebangkitan Kristus adalah klaim bahwa kebangkitan Kristus itu nyata melalui ruang dan waktu publik yang bisa diverifikasi. Nah, selain itu klaim bahwa Allah Tritunggal, Allah itu Tritunggal, itu adalah klaim tentang hakikat realitas tertinggi. Ya, itu penting. Itu bukan itu kan ajaran Katolik. Tidak, itu klaim tentang hakikat realitas tertinggi, bukan opini. Ini adalah pernyataan tentang apa yang sungguh nyata. Itu dogma, posisi dogma seperti itu. Ya, kalau dogma hanya universal, ya, kalau dogma hanya urusan internal, ya,
agak aneh ya. Kalau ajaran hanya bersifat internal, tidak ada kebenaran sama sekali sebenarnya. Jadi kalau kembali ke pengertian yang sejati, dogma adalah pernyataan tentang apa yang sungguh nyata. Dalam pengertian ini, magisterium gereja Katolik, yaitu wewenang mengajar yang dipegang oleh paus dan para uskup dalam persekutuan dengan paus, punya karisma infalibilitas, tidak bisa salah. Hanya dalam hal iman dan moral, ketika mengajarkan dengan tindakan definitif. Ini bukan kesombongan, tetapi kesetiaan pada amanat Kristus. Matius bab 28 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tanpa otoritas yang mengajar secara otentik, kata Kardinal Ratzinger, manusia menjadi paus dan konsili bagi dirinya sendiri. Dan paham kan siapa yang sekarang sementara sibuk menjadi paus dan konsili untuk dirinya sendiri? You know. Berikut dogma dan heresi. Ini bukan soal kekuasaan, ya. Bapak Binzar tampak alergi terhadap istilah sesat atau bidat, alergi sekali. Dan kebanyakan Protestan pada umumnya alergi dan itu. Karena menurut mereka semua boleh sesat, semua boleh bidat, asal jangan jadi Katolik. Karena Katolik pasti sesat, pasti bidat. Bapak Binzar membaca sejarah dogma hanya sebagai trauma politik modern, tanpa memahami fungsi teologis dari konsep tersebut. Dalam tradisi klasik, baik Katolik, Ortodoks maupun Protestan arus utama, heresi bukan sekedar vonis sosial, tetapi adalah, mari kita definisikan, deviasi intelektual terhadap kebenaran yang diterima dari para rasul. Jelaskan, heresi itu apa? Deviasi intelektual, penyimpangan intelektual terhadap kebenaran yang diterima dari para rasul. Inilah yang membedakan kekristenan dari sekedar komunitas interpretasi. Ya, karena kalau kebanyakan orang yang mengaku Kristen modern sekarang adalah komunitas yang membaca dan menafsirkan Alkitab. Kekristenan lebih dari sekedar kelompok para pembaca Bible Study Club. Kekristenan lebih dari Bible Study Club. Ya. Kekristenan sejak awal percaya bahwa wahyu memiliki isi objektif yang bisa dikenal, diartikulasikan, dan diwariskan. Ajaran-ajaran para rasul, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42, bukan kumpulan opini pribadi, tetapi depositum fidei, deposit iman, titipan iman yang harus dijaga kemurniannya. 1 Timotius bab 6 ayat 20. Itu penting. Nah, yang paling parah ada di sini. Semua agama menuju surga. Saya pernah bicara dengan teman-teman Katolik itu, ada lagu satu dari Mada Bhakti, itu sebenarnya lagu heresi, lagu yang tidak tepat. Semua jalan menuntunmu ke surga. Masih ingat kan lagu? Semua bunga ikut bernyanyi, solo ayat pertama. Semua jalan menuntunmu ke surga. Salah. Ini kesalahan fenomenologi versus ontologi. Nah, Bab Pendeta Binzar memberikan contoh yang sangat problematik. Dia mengatakan bahwa berdasarkan data bahwa semua agama mengklaim menuju surga, kita bisa menyimpulkan bahwa semua agama menuju surga. Ya, dia bahkan menantang pendengar untuk memeriksa konsistensinya. Coba saja Anda tanya, saya konsisten loh. Jadi mari kita periksa dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pernyataan Binzar Huta Barat alias BH ini mengandung 3 kekeliruan sekaligus. Triple fallacies. Pertama, ada kesalahan kategoris. Mencampur adukan klaim subjektif dengan kebenaran objektif. Satu hal adalah bahwa orang Hindu meyakini moksa. Orang Buddha meyakini nirwana. Orang Islam meyakini jannah. Hal yang sama sekali berbeda adalah bahwa semua keyakinan itu benar secara simultan. Nah, ini adalah lompatan logika yang tidak sah, tidak valid. Yang kedua, mengabaikan hukum non-kontradiksi. Kalau agama A mengatakan hanya pengikut A yang selamat,
dan B mengatakan hanya pengikut B yang selamat, secara logis tidak mungkin keduanya benar. Tidak mungkin satunya benar, satunya pasti salah. Sama-sama salah bisa, tapi tidak mungkin keduanya sama-sama benar. Ya. Binzer ingin melompati hukum logika paling dasar ini, tapi memang mustahil, tidak mungkin. Bahkan bagi dia sendiri tidak mungkin melompati logika ini. Yang berikutnya, kekeliruan ketiga, Binzer tidak konsisten dengan standarnya sendiri. Kalau dia benar-benar konsisten, dia harus menerima semua klaim kontradiktif sebagai benar secara simultan. Simultan itu harus pada saat yang sama. Dia harus menerima bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 dan 2 tambah 2 sama dengan 5. Itu sama-sama benar. Dan ini absurd kan? Dan dia pasti tidak akan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Kalau dia mengendarai mobil misalnya, dia tidak berpikir bahwa lampu merah berarti boleh jalan dan sekaligus tidak boleh jalan, sama-sama benar. Pasti satunya salah kan? Mana yang benar kalau lampu merah? Boleh jalan atau tidak boleh jalan? Dia hanya menerapkan relativisme pada agama, bukan pada fisika. Jadi ini selektivitas yang mengkhianati ketidakkonsistennya. Sudah tidak konsisten, pilih-pilih, dan tetap tidak konsisten. Jadi sebenarnya gambaran tipologi Protestantisme ada pada diri Pak Binzer. Nah, kemudian dia menyerang ajaran Katolik tentang keselamatan di luar gereja. Binzer juga keliru dalam memahami ajaran Katolik tentang keselamatan. Klaim gereja Katolik bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan, harus dipahami secara tepat, jangan disederhanakan secara karikatural. Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis Lumen Gentium artikel 16 mengajarkan bahwa mereka yang tanpa kesalahan sendiri belum mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tapi dengan hati tulus mencari Allah dan berusaha melakukan kehendaknya sebagaimana dikenal melalui suara hati, bisa memperoleh keselamatan kekal. Potensial. Inilah yang disebut inklusi melalui Kristus. Keselamatan tetap berasal dari Kristus dan hanya dari Kristus, tapi rahmat Kristus bisa menjangkau mereka yang secara formal di luar gereja. Syarat dan ketentuan berlaku. Invincible ignorance. Ini sangat berbeda dengan relativisme Pak Binzer. Gereja Katolik tidak pernah mengatakan semua agama sama-sama benar, atau semua menuju surga lewat jalannya masing-masing. Tidak pernah gereja mengajarkan seperti itu. Gereja mengatakan hanya Kristus yang menyelamatkan, tetapi Allah menghendaki keselamatan semua orang. 1 Timotius bab 2 ayat 4. Dan bisa Allah sendiri bisa memberikan rahmatnya melampaui batas-batas yang tampak dari gereja yang tampak, gereja yang kelihatan. Ya, gereja tidak membatasi rahmat Allah. Tuhan sendiri yang membentuk gereja, tapi dia tidak mengurung dirinya dalam gereja, tapi dia tetap mendirikan gereja. Begitu. Ini adalah eksklusivisme soteriologis dengan inklusivisme partisipatoris. Jadi dua istilah yang agak teknis ya. Soteriologinya eksklusif, hanya Yesus, tapi partisipasinya bersifat inklusif. Siapa saja bisa berpartisipasi. Ya. Jadi semua orang dipanggil kan sebenarnya. Jadi inklusivisme partisipatoris, bukan pluralisme relativistik. Oke, semuanya benar. Ayo. Gas di situ, tidak ada. Kemudian, ya ada soal kebebasan beragama, ada ensiklik Dignitatis Humanae dan kebebasan beragama. Ini sebagai jawaban untuk Bapak Binzer. Salah satu kritik Binzer adalah bahwa klaim eksklusif menyebabkan konflik dan intoleransi. Dia menekankan pentingnya inklusivisme publik, khususnya dalam konteks negara Pancasila. Nah, di sini Binzer mengajukan pertanyaan yang serius tentang hubungan antara kebenaran dan kebebasan. Ya, masih sadar kan? Tidak kalian? Dia mempertanyakan secara serius hubungan antara kebenaran dan kebebasan. Ya, nah
Dokumen Konsili Vatikan II, Dignitatis Humanae, deklarasi tentang kebebasan beragama, memberikan landasan teologis yang cukup kokoh, sangat kokoh, untuk menjawab pertanyaan ini. Gereja mengajarkan bahwa setiap pribadi manusia memiliki hak atas kebebasan beragama. Dan tidak seorang pun boleh dipaksa bertindak melawan hati nuraninya dalam hal-hal keagamaan. Kebenaran tentang keagamaan harus dicari dengan penyelidikan bebas, melalui pendidikan, komunikasi, dan dialog, bukan melalui paksaan atau kekerasan. Ya. Dan Binzar tampaknya menyamakan dua hal yang berbeda. Meyakini suatu kebenaran secara objektif, misalnya Yesus adalah Tuhan, dan memaksakan keyakinan itu kepada orang lain melalui kekerasan atau paksaan politik. Dan dia samakan begitu saja. Begitu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu langsung dipaksakan kepada orang lain. Gereja Katolik dengan tegas menolak yang kedua, memaksakan keyakinan itu kepada orang lain melalui kekerasan atau paksaan politik. Ya, gereja menolak itu sambil mempertahankan yang pertama, meyakini suatu kebenaran objektif. Jadi, saya misalnya bisa meyakini bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 tanpa harus memenjarakan orang yang bilang 2 tambah 2 sama dengan 5. Saya bisa meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan tanpa harus memaksa orang lain untuk percaya. Kebebasan beragama tidak berarti relativisme. Dia berarti pengakuan atas martabat pribadi manusia. Ingat, martabat pribadi manusia, bukan ajaran yang menyimpang itu yang diangkat. Ajaran yang salah, keliru, bidat, anatema, heresi. Tidak, pribadi manusia itu yang tidak bisa dipaksa dalam soal kebenaran tertinggi. Tapi kalau gagasannya salah, kebahas. Ya. Jadi pribadi manusia itu, entah siapapun dia, tetap memiliki kebebasan untuk mencari, menemukan, dan menganut kebenaran itu. Inilah yang membedakan iman Kristen dari imperialisme agama. Iman sejati seperti diajarkan gereja harus datang dari hati yang bebas, bukan dari paksaan eksternal. Tapi kebebasan ini tidak meniadakan kewajiban untuk mewartakan kebenaran yang ditemukan. Karena cinta menghendaki agar sesama juga diajak berbagi dalam kebahagiaan kebenaran yang sama. Ya kan? Konsekuensinya seperti itu. Kalau kamu sudah terima kebenaran, tidak mungkin kamu biarkan orang lain tetap bertahan dalam sesuatu yang tidak benar. Ya kan? Saudara. Nah, yang paling penting di sini adalah bahwa kritik Binzar itu terhadap Protestannya, karismatik dan reformed. Ini sesuatu yang memperkuat gereja Katolik. Ketika dia mengkritik Protestan, itu justru secara ironis memperkuat posisi gereja Katolik. Mari kita lihat. Ironi yang menarik dalam kritik Binzar terhadap Protestantisme antara karismatik dan reformed, ya. Dia memang dengan tajam mengkritik bahwa dalam gereja-gereja karismatik seperti yang dipimpin Pendeta Niko, teologi berpusat pada figur sentral. Sehingga ketika figur itu hilang, akan terjadi krisis suksesi. Dia juga mengkritik bahwa dalam gereja reformed pimpinan Stephen Tong, strukturnya sederhana, strukturnya sebenarnya sinodal, hanya secara formal, tapi tetap berpusat pada satu figur. Ya, figur Pak Pendeta Stephen Tong itu. Jadi, Binzar tanpa sadar sedang mengidentifikasikan kelemahan intern Protestantisme fragmentaris. Jadi, dan demikian dia menekankan seperti itu Protestan, kelemahan Protestan ada di situ. Humo sistem bagaimana juga tetap akan berpusat ke satu figur. Dan saya ketika berjibaku dengan polemik Protestan di internet sana, ya mereka akan larinya ke satu figur. Mau Edis kah, Deki kah, MBM kah, Almov kah, orang-orang yang disebut polemikus semua. Tidak punya argumen, lari ke orang. Begitu. Tersudut langsung maki-maki orang, tersudut langsung bikin karikatur, tersudut langsung pasang umpatan sekitar 5 menit sebelum mengajar. Maksudnya, gitu. Jadi, tidak ada mekanisme, ya, jadi ada sesuatu yang, ada satu kelemahan yang inheren dalam Protestantisme. Otoritas akhirnya jatuh pada individu penafsir atau jaringan karisma pribadi. You mati-matian bilang kami Alkitabiah tetap,
ujung-ujungnya jatuh ke penafsir pribadi atau jaringan karisma pribadi. Ya, seperti kalau Edis tiba-tiba mengajar dengan wah, orang bilang, oh Edis terbaik. Siapa? Dek Gares tiba-tiba mengajar dengan 3 jam tanpa henti sambil maki-maki orang lain, oh Dek Gares terbaik. Begitu. Ujung-ujungnya ke situ. Bukan lagi Alkitab yang dipuji. Oh, Alkitab terbaik. Tidak pernah ada. Ngakunya hanya Alkitab, tapi yang dipuji orang. Ini kultus manusia juga kan. Ya. Tapi itu kalau di Protestan boleh, di Katolik tidak boleh. Nanti langsung sesat. Iya, tidak ada mekanisme objektif untuk memastikan kontinuitas doktrinal dan suksesi kepemimpinan. Pokoknya debat siapa menang, you yang pegang, lu geng sudah. Setiap orang bisa menjadi paus bagi dirinya sendiri atau bagi pengikutnya. Selamat paus dengan para suksesnya. Nah, yang ironis, solusi atas masalah ini sudah ada dalam struktur gereja Katolik sejak abad pertama. Suksesi apostolik, konsili, magisterium, tradisi, liturgi universal, dan struktur keuskupan yang kolegial. Dalam gereja Katolik tidak ada seorang pun betapa karismatiknya yang bisa mengklaim otoritas mutlak di luar konteks persekutuan dengan para uskup dan paus. Ya, you biar suci murni imakulata. Tapi kalau di luar persekutuan dengan para uskup dan paus, selesai. Jumo karismatik seperti belum menyembuhkan orang, membangkitkan orang yang hidup juga tidak ada. Kalau tidak ada dalam persekutuan dengan para uskup dan paus. Nah, Binsar Huta Barat justru mengkritik gereja Katolik karena eksklusif, tanpa menyadari bahwa justru struktur eksklusif inilah yang memungkinkan gereja bertahan selama 2 milenium. Melewati ribuan konflik, melewati skisma internal, dan pergantian kepemimpinan tanpa kehilangan identitas doktrinalnya. Paus dari Petrus sampai Leo ke-14, tidak ada yang paus yang mengoreksi ajaran sebelumnya karena salah. Tidak pernah ada. Kalau tindakannya salah, iya. Tapi ajaran yang diwariskan tidak pernah dikoreksi. Ya. Sebutkan satu paus yang mengoreksi ajaran paus sebelumnya. Tidak ada. Jadi, coba bandingkan dengan komunitas-komunitas Protestan yang lahir dan mati dalam hitungan dekade, 10 tahunan, karena perpecahan di sekitar figur sendiri. Luther begitu mulai, Calvin langsung kebas dia. Dong 2 baku kebas, belum selesai, Zwingli datang kebas dong 2 lagi. Sekarang Ellen G. White kebas balik mereka lagi. Baku kebas terus. Begitu. Jadi, ketika Binsar mengatakan dalam nada sinis bahwa semua Protestan itu paus, katanya mengutip Romo Allegro, dia sedang mengidentifikasi sebuah kebenaran teologis yang penting. Protestantisme dalam bentuk yang terfragmentasi melembagakan otoritas interpretasi individual. Dalam Katolik, sonde tidak demikian. Kamus Teologi Christian Cambridge mendefinisikan magisterium sebagai otoritas mengajar gereja berakar pada Kristus dan ditransmisikan melalui suksesi apostolik kepada semua uskup dalam persekutuan dengan kepausan. Inilah yang menjaga kesatuan tanpa otokrasi personal. Ya kan? Coba lihat. Figur-figur paus sebenarnya, paus mini di Indonesia, mini popes. Ada Estrasoro di NTT, ada MBM di Malang dan sekitarnya, ada Dek Gares di Batam, ada Stephen Tong yang wilayahnya sampai di Kupang juga ya, dia sering datang ke sini. Ada paus siapa lagi? Erastus Sabrono. Ya. Dengan pengikut-pengikutnya seperti Rudi Layar Teologi. Dan Edis TV juga ya. They are mini popes. Mereka akan mati-matian bilang, tidak, kami tidak punya paus. Yes, kamu tidak sebut paus, tidak berarti dia bukan paus. Ya kan? Begitu. Jadi, apa kesimpulannya? Posisi Binsar dan alternatif Katolik. Mari kita lihat. Jadi, pendeta Binsar ini yang sudah beberapa kali saya tanggapi videonya,
dan setiap kali saya menunjukkan bahwa beliau memang penggagas relativisme. Binzer ini adalah contoh sempurna dari pemikir kontemporer yang terjebak dalam dilema epistemologis modern. Dia ingin kebenaran, tetapi takut pada absolutisme. Dia ingin kebebasan, tetapi menolak batasan. Akhirnya, dia jatuh pada relativisme yang bundir, self-defeat, ya, tanpa menyadari bahwa posisinya sendiri tidak koheren. Dia punya posisi tidak koheren. Ya, mari kita rangkum masalah utama pendeta Binzer. Soal isu netralitas, klaimnya, saya hanya peneliti yang berbicara apa adanya. Fakta yang kontradiktif, dia membawa asumsi saintisme empiris tanpa deklarasi. Ini ideologi, bukan netralitas. Kemudian soal kebenaran, klaim dari Binzer, jangan absolut, biarkan semua klaim berdampingan. Nah, fakta yang sebaliknya adalah relativisme self-defeat pundir. Kritiknya terhadap absolutisme menghancurkan klaimnya sendiri. Maksudnya, jangan absolut, biarkan semua klaim berdampingan. Kalau itu kamu absolut kan? Absolut ketika mengatakan jangan absolut. Hanya orang yang berpikir sedikit tenang baru bisa tangkap di mana self-defeatnya. Kemudian soal dogma, bagi Binzer hanya urusan internal komunitas, tidak boleh dipaksakan keluar. Fakta sebaliknya, dogma adalah pernyataan tentang realitas, ya, bukan sekedar peraturan klub, dan konsekuensinya universal. Kemudian soal sifat ilmiah, Binzer mengklaim teologi harus ilmiah agar bisa didiskusikan. Tapi dia tidak pernah mendefinisikan ilmiah dan mengasumsikan sains sebagai satu-satunya kebenaran. Dia kurang bertanggung jawab. Kemudian soal isu pluralisme, klaimnya adalah semua agama menuju surga itu data, katanya. Tapi sebenarnya dia mencampur adukan klaim subjektif dengan kebenaran objektif. Dan ini melanggar hukum non-kontradiksi. Kemudian soal eksklusivisme, dia menyebabkan konflik dan menurut Binzer, eksklusivisme, klaim satu-satunya yang benar, itu menyebabkan konflik dan intoleransi. Tapi konflik berasal dari penyalahgunaan kuasa, dari keyakinan akan kebenaran. Ya, misalnya ada rezim yang kejam. Ya. Kemudian kritik terhadap Protestan, gereja-gereja Protestan personalistik dan rapuh. Tapi kritik ini justru memperkuat argumen untuk struktur apostolik yang kolegial. Ya. Kemudian dia ada kritik terhadap Katolik. Klaim kesatuan Katolik adalah eksklusif dan arogan. Klaim kesatuan bukan arogansi, tetapi tuntutan logis dari iman bahwa Kristus mendirikan satu gereja. Jadi, realisme historis Katolik menawarkan alternatif yang koheren. Kebenaran itu ada, dapat dikenal, meskipun tidak pernah secara total atau sempurna, dan kebenaran itu adalah pribadi, Yesus Kristus. Ya. Pertanyaan utama bukan bagaimana semua orang merasa nyaman, tetapi siapa Kristus sebenarnya. Kalau Kristus sungguh bangkit secara historis, dan bukti sejarah untuk kebangkitan cukup kuat, diakui bahkan oleh para sarjana non-Kristen, maka klaim-klaimnya bersifat universal. Ya, dan klaimnya jelas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes bab 14 ayat 6. Nah, kalimat itu ofensif memang bagi dunia pluralistik modern. Tidak cocok dengan orang modern. Dan gereja tidak pernah malu akan hal itu. Tapi sekaligus gereja dengan tegas mengajarkan kebebasan beragama dan menghormati hati nurani setiap pribadi. Tidak ada kontradiksi. Hanya keseimbangan yang memang agak sulit antara kesetiaan pada kebenaran dan penghormatan pada kebebasan. Ya, tidak bisa pilih salah satu, harus setia pada kebenaran sambil menghormati kebebasan orang. Nah, untuk kita semua, juga untuk Pak Binzer, ini rekomendasi ya. Pertama, tinggalkan ilusi netralitas epistemologis. Buang jauh-jauh ilusi netralitas epistemologis. Tidak ada manusia yang membaca fakta secara telanjang. Kita semua membawa kerangka hermeneutika dalam mendekati realitas. Ya, jangan selalu klaim saya netral, tidak.
Binzer membawa saintisme, kami orang Katolik membawa realisme historis yang berakar pada wahyu, tradisi, dan magisterium. Kedua posisi ini perlu diuji secara kritis, bukan dengan pretensi netralitas palsu. Yang kedua, belajarlah dari gereja Katolik bagaimana memegang teguh kebenaran objektif tanpa jatuh ke dalam imperialisme atau kekerasan. Konsili Vatikan II dengan Dignitatis Humanae sudah menunjukkan bahwa seseorang bisa dengan penuh keyakinan mengklaim memiliki kebenaran dan sekaligus menghormati kebebasan orang lain untuk tidak menerimanya. Iman sejati dewasa tidak membutuhkan paksaan. Dia membutuhkan kesaksian yang jujur dan dialog yang terbuka. Yang ketiga, renungkan pertanyaan paling mendasar. Apakah kebenaran itu ada? Kebenaran itu ada kosonde. Kalau tidak ada, kenapa Binzer bersusah payah menulis bicara kritik panjang lebar yang mengklaim kebenaran dari apa yang dia bicarakan? Kalau dia mengklaim bahwa kritiknya benar, berarti dia sudah mengakui adanya kebenaran dan melanggar relativismenya sendiri. Kalau dia mengklaim bahwa kritiknya tidak benar, kenapa kita harus dengar dia? Ya, jadi bagi yang mencari jalan yang koheren secara intelektual dan setia secara spiritual, Gereja Katolik menawarkan apa yang para bapak gereja sebut sebagai via pulcritudinis, jalan keindahan kebenaran. Bukan kebenaran yang keras dan memaksa, tetapi kebenaran yang merayu dan membebaskan. Seperti kata Santo Agustinus, ama et fac quod vis. Cintailah dan lakukan apa yang kau kehendaki. Ama et fac quod vis. Kasihilah dan lakukan apa yang kamu mau. Cintailah, lakukan apa yang kamu mau. Karena ketika kebenaran dicintai, kebebasan sejati ditemukan di situ. Ya. Nah, untuk Katolikers yang mau memperdalam soal relativisme, soal hubungan iman dan akal budi, bisa baca Fides et Ratio, itu ensiklik tentang hubungan antara iman dan akal budi dari Paus Yohanes Paulus II, terbitnya September 1998 ya. Kemudian Lumen Gentium wajib dibaca ya. Konstitusi dogmatik tentang gereja, terutama ketika banyak orang mengkritik extra ecclesia nulla salus, terutama dari orang Katolik sendiri. Kemudian Dignitatis Humanae, itu deklarasi tentang kebebasan beragama. Kemudian Veritatis Splendor, itu ensiklik tentang ajaran moral gereja ya, dari Yohanes Paulus II. KGK wajib. Ya, kalau mau memperdalam secara lebih literaturly, ada Gavin da Costa. Ya, coba cari di Google. The Meeting of Religions and the Trinity, Christian Uniqueness Reconsidered. Kemudian, ya, Joseph Ratzinger, ini salah satu penulis favorit saya, atau Paus Benedictus ke-16, Introduction to Christianity. Kemudian Henry de Lubac, The Discovery of God. Dan Yves Congar. Yves ini bacanya gimana ya? Orang Prancis nih. Yves Congar. Tradition and Traditions. Tradition and Traditions. Nah, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tradisi T besar dan tradisi-tradisi T kecil. Silakan dan ingat, keep calm and stay away from Protestantism yang menghasilkan banyak isme lainnya. Fragmentarisme, otoritarianisme, individualisme, subjektivisme, ateisme, sekularisme. Ya, tidak secara langsung, tapi dia membuka peluang maksudnya. Ya, keep calm and stay away from it. Gitu. Toma si usi
biale ufufsin makan Tomasi usimu vedin hoate kau henau Nom halan dekaf natuin hoam Funau matak itnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin makan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinaneu hoto Israel